Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Hari ini tanggal 6 Rajab Mudhar 1442, kita lanjutkan pengajian Majelis Sama' Al-Arba'un Al-Quraniyah karya Syekhuna Ahmadul Anqari hafizahullah. Dan kemarin kita sudah sampai pada hadis yang ke-24 tentang fadilah orang yang menghafal Quran, sahibul Quran, yang dia hafal Quran dan dia senantiasa membaca Al-Quran sehingga menjadi sahabat Al-Quran, bahwa di akhirat nanti dia disuruh oleh Allah untuk membaca ayat-ayat yang sudah dia hafal dan derajatnya sesuai dengan ayat yang mampu dia baca pada waktu tersebut. Rasulullah SAW mengatakan bahwa bahwa dikatakan kepada orang tersebut, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah, naiklah, tartilkanlah. Apa makna tartil? Nah, ini yang ingin saya tambahkan pada majelis kali ini. Tartil ada definisi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, at-tartilu tajwidu al-huruf wa ma'rifatu al-wuquf. Tartil adalah membaca Al-Quran dengan huruf-huruf yang dibaguskan, artinya makhrajnya benar. Jadi membaca Al-Quran dengan sesuai apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, karena beliau adalah afsahu man nataqa bid-dad, orang yang paling sahih, paling fasih di dalam mengucapkan bahasa Arab. Nah, beliau kalau membaca Al-Quran sangat fasih, semua hurufnya sesuai dengan makhraj yang semestinya. Itulah yang dimaksud tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wuquf, dan juga mengenali di mana waqaf-waqaf yang benar. Karena sebagian orang salah dalam membaca Al-Quran dari sisi waqafnya. Karena itu supaya waqaf kita benar di dalam membaca Al-Quran, hendaklah memahami maknanya. Sehingga dengan memahami maknanya kita mengetahui mana tempat yang semestinya waqaf, yaitu berhenti dalam membaca Quran, mana yang semestinya dilanjutkan. Sebagian orang karena tidak paham tentang apa yang dia baca, waqafnya jadi sangat jelek sekali. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udah." Mestinya begitu berhentinya di sini ya, ba'udah. Kalau dibaca "Innallaha la yastahyi" berhenti, ini adalah waqaf yang sangat-sangat jelek ya, waqaf qabih, karena mengandung makna yang tidak bagus. Innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak punya malu. Nah, begitu maknanya kalau berhenti di sini. Nah, mestinya innallaha la yastahi ay yadriba dan seterusnya. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan dan seterusnya. Misalnya yang lain, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Hasyr pada ayat yang keempat ini, fa innallaha syadidul iqab. Nah, mestinya di sini berhenti. Kalau orang tidak paham, dia mungkin membaca fa innallaha syadidul iqab, kemudian dilanjutkan. Oh, bukan yang ini, yang setelahnya lagi, yaitu surat Al-Hasyr ayat 7. Innallaha syadidul iqab. Nah, mestinya berhenti di sini. Kalau orang tidak paham, dia akan melanjutkan innallaha syadidul iqabi lil fuqara'il muhajirin, baru berhenti di situ. Nah, ini jelas waqaf yang sangat jelek sekali karena mengubah makna. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, sangat dahsyat siksanya kepada lil fuqara'il muhajirin, bagi orang-orang fakir muhajirin. Nah, ini tentu tidak benar waqaf seperti ini, merusak makna. Ini yang dilarang. Karena itu tajwid adalah apa? Tartil adalah apa? Tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi. Ini definisi dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadithul khamis wal 20. Hadis yang ke-25, qala rahimahullah, fadlu hafizil qur'ani wa ma lahu minal ujuril 'azimah. Fadilah penghafal Quran dan apa yang dia miliki dari pahala-pahala yang besar.
An Buraidah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul wa innal qur'ana ya'ti sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli syahibi. Syahib itu adalah orang yang sudah berubah. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Fayaqulu ma a'rifuk. Fayaqul ana sahibukal Qur'an alladhi adma'tuka bil hawajir. Aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah membuat dahaga kamu pada waktu siang, yaitu karena puasa. Wa ashartu lailak, dan aku membuat kamu begadang pada malammu, maksudnya karena salat tahajud. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih, setiap pedagang itu di belakang dagangannya, maksudnya dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia bisniskan. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin fayu'tal mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar. Nah, dia mendapatkan 3 kemuliaan. Al-mulka, kerajaan, ditaruh pada tangan kanannya, kemudian al-khulda, kekekalan, kekal, ditaruh pada tangan kirinya. Kemudian ditaruh di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Tidak hanya dia yang dimuliakan oleh Allah, bahkan juga orang tuanya. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahuma ahlud dunya. Dan diberi pakaian kedua orang tuanya 2 baju hullah. Hullah itu adalah setiap baju yang double ya. Jadi atas bawah, misalnya kalau orang Arab zaman dulu pakai rida sama izar, selendang sama sarung, itu namanya adalah hullah. La yuqawwamu lahuma ahlud dunya, yang tidak dinilai untuk keduanya ahli dunia. Artinya harganya sangat mahal sekali, tidak sebanding dengan dunia, seluruh penduduk dunia. Seluruh penduduk dunia kalau dibandingkan dengan hullah tadi, lebih mahal hullahnya. Fayaqulani bima kusina hadha fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikum al-Qur'an, karena anakmu mengambil Al-Qur'an. Mengambil di sini maksudnya adalah menghafal sehingga dia menjadi hafizul Qur'an. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan iqra was'ad fi darajil jannah wa ghurafiha, bacalah dan naiklah pada derajat-derajat jannah dan kamar-kamarnya jannah. Fahuwa fi su'udin ma dama yaqra, maka dia selalu naik selama masih bisa membaca. Hadzan kana atau tartilan, baik bacaannya cepat atau bacaannya tartil. Nah, di sini tartil yang dimaksud adalah bukan tartil seperti yang kita jelaskan tadi ya. Karena tartil yang kita jelaskan tadi itu bisa mencakup 3 macam cara membaca. Cara membaca yang sangat pelan yang disebut tahqiq, kemudian cara baca yang biasa bisa disebut tartil, kemudian cara baca yang cepat yang biasanya disebut hadr. Nah, yang dimaksud hadzan ini adalah bacaan secara cepat, yaitu yang biasanya disebut dalam ilmu tajwid yaitu bacaan hadr. Baik dia membacanya dengan cepat atau dia membacanya dengan perlahan, itu yang dimaksud tartil pada ayat ini, pada hadis ini. Maka dia tetap bisa naik. Karena itu membaca Quran boleh tartil dengan perlahan-lahan, boleh juga dengan hadr, dengan cepat, sesuai dengan kemampuan atau juga kondisi kita. Karena orang-orang yang menghafal Quran tentu saja mengetahui bahwasanya untuk murajaah itu dia membutuhkan bacaan hadr, bukan bacaan tartil. Karena untuk murajaah, kalau menggunakan bacaan tartil ini menghabiskan waktu yang sangat banyak, sementara mungkin ada sebagian di antara para hafidh yang mereka itu murajaahnya setiap hari 5 juz misalnya. Nah, 5 juz ini biasanya diselesaikan dengan cara hadr. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu al-Haythami wal Albani fi as-Sahihah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah fadilah orang yang hafizul Quran. Dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang semisal dengan ini tetapi lebih lengkap lagi, yaitu bahwasanya dia akan mendapatkan hullatal karamah. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, akan datang Al-Qur'an pada hari kiamat. Fayaqul, dia mengatakan, ya Rabbi hallih, wahai Rabbku, berilah dia perhiasan. Fayulbasu tajal karamah, maka dia diberi mahkota kemuliaan, sama dengan hadis tadi ya, mahkota kewibawaan. Maka Quran mengatakan lagi, ya Rabbi zidhu, wahai Rabb tambahlah, fayulbasu hullatal karamah. Nah, ditambahi dengan baju hullah. Tadi hullah sudah kita jelaskan, hullah kemuliaan. Thumma yaqulu ya Rabbi irda anhu. Kemudian Quran mengatakan lagi, wahai Rabbku, ridailah terhadap dia. Fayarda anhu, fayaqul iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Jadi selain dia orang ini yang hafid ini diberi
tajul karamah atau tajul waqar, dia juga diberi hullatul karamah, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat, dan sudah kita jelaskan yang dimaksud Al-Quran ini adalah amalan dia, yaitu amalan membaca Al-Quran. Adapun kalau Al-Qurannya sendiri adalah kalam Allah, bukan makhluk. Maka yang dimaksud di sini adalah amalan membaca Quran akan datang dalam suatu bentuk. Di sini disebutkan bentuknya karrujulis syahib, seperti seseorang yang sudah berubah. Berubah bagaimana? Disebutkan oleh guru kami, ta'liqun qala ahlul ilmi karrujulis syahib huwal mutaghayyirul laun, yaitu yang sudah berubah warnanya, wal jism, juga tubuhnya, li'aridin minal awarid kamarodin aw safarin wa nahwihima, karena suatu sebab, misalnya karena sakit dan sebagainya. Wa ka'annahu yaji'u ala hadhihi al-hay'ah liyakuna ashbaha bi sahibihi fid dunya. Kenapa Quran datang dalam bentuk ini? Supaya dia serupa dengan kondisi sahibul Quran pada waktu di dunia. Dengan sebab dia sungguh-sungguh mengulang Quran sehingga malam hari sedikit tidur, sehingga menyebabkan dia jadi berubah, yaitu tidak sebagaimana orang-orang yang hidup dengan foya-foya, tetapi dia kondisinya ya seperti Imam Nawawi misalnya. Beliau dikenal sangat kurus, krempeng. Orang yang mengetahui Imam Nawawi ketika datang beliau, semuanya kaget, tidak mengira bahwasanya penulis kitab yang sangat banyak itu ternyata orangnya seperti ini. Ya, orangnya tidak tampak sebagai orang yang terkenal sama sekali. Aulit tanbihi lahu ala annahu kama taghayyara launuhu fid dunya li ajli al-qiyam bil Qur'an, kadzalika al-Qur'an li ajlihi fi as-sa'yi yawm al-qiyamati hatta yanala sahibuhu al-ghayat al-quswa fil akhirah wad darajatil ula. Atau untuk menunjukkan bahwasanya sebagaimana sahibul Quran ini karena dia qiyamul lail dengan dahsyat sehingga dia berubah kondisi tubuhnya pada waktu di dunia, maka Quran ini pun juga kondisinya berubah karena sungguh-sungguh untuk membela orang ini supaya dia mendapatkan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sungguh-sungguh kita terhadap Al-Quran di dunia ini nanti akan menghasilkan Al-Quran ini membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya teringat dengan satu pesan tulisan Al-Ustadz Mu'in rahimahullah sebelum beliau wafat. Waktu itu beliau sudah berbaring di rumah sakit, ya, beliau menulis, cukuplah Al-Quran sebagai pemberi syafaat. Dan ini perkataan yang sangat benar. Memang Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, tahajud dengannya, dan seterusnya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Al-Quran mengatakan azma'tuka bil hawajir wa ashartu lailat. Jadi Quran menyebabkan dia pada waktu malam hari sahar, yaitu sahar itu adalah begadang ya untuk tahajud. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang hafal Quran, dia semestinya tahajudnya lebih bagus daripada orang yang tidak hafal Quran. Orang yang talibul ilmi seperti kita semestinya tahajudnya lebih baik daripada orang-orang yang awam. Karena itu hendaklah kita malu kalau kita tahajudnya kurang bagus. Karena di Mantung ini misalnya, setiap jam 2:30 itu ada yang adzan malam. Kemudian jam 3 ada yang adzan malam lagi. Dan yang adzan orang-orang awam, bukan para tulabul ilm seperti kita. Nah, maka semestinya kita hendaklah tahu diri, ya, kita adalah talibul ilm, kita punya Al-Quran, hendaklah kita lebih bagus atau minimal sama dengan mereka-mereka yang bisa tahajud dengan bagus tersebut. Kita lanjutkan hadis 26, al-haditsus sadis wal 20, ikramu ahli al-Quran wa ijlaluhum wa tawqiruhum wa ijtinabu adhiyatihim. Memuliakan ahli Quran, menghormati mereka, mengagungkan mereka, menghormati mereka dan menjauhi mengganggu terhadap mereka. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ikramu dzisyabatil muslim wa hamilul qur'ani ghairul ghali fihi walal jafi anhu wa ikramu dzis-sultanil muqsit, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi wa hasanahu al-Albani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan orang-orang yang memiliki uban, berarti maksudnya orang tua, ya, orang yang sudah tua, yang dia itu muslim, dan juga pemikul Al-Quran, yang dia tidak berlebihan di dalamnya, juga tidak jauh dari Al-Quran, dan memuliakan orang yang memiliki kekuasaan, yaitu Amirul Mukminin dan juga orang-orang bawahannya, Al-Muqsit, yang
adil. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ahlul Quran dimuliakan oleh Rasulullah SAW, demikian juga dimuliakan oleh Allah, sehingga memuliakan ahlul Quran sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa memuliakan ahlul Quran sama dengan memuliakan Allah? Karena ahlul Quran mereka membawa kalam Allah, sehingga memuliakan orang yang membawa kalam Allah sama dengan memuliakan yang memiliki kalam tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal bacaan Qur'annya sangat bagus. Rasulullah SAW pernah suatu malam melewati rumah Abu Musa, kemudian mendengar ada bacaan yang sangat bagus Abu Musa ketika malam hari membaca Al-Quran. Maka Nabi berhenti mendengarkan bacaan tersebut. Kemudian beliau memuji, engkau sudah diberi suatu suara yang indah sebagaimana suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka Abu Musa mengatakan, seandainya tadi malam saya tahu bahwa engkau mendengarkan bacaan saya, lahabbartu laka tahbira, sungguh pasti akan saya baguskan lagi suara saya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meridhakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, ikramu dzisyaibatil muslim, menunjukkan bahwa orang yang tua, yang usianya tua dari kalangan kaum muslimin, mereka mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang muda-muda hendaklah memuliakan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu fi akabirikum. Al-barakah, berkah itu fi akabirikum, pada orang-orang tua di antara kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak merahmati yang kecil dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sahih. Kenapa orang muslim yang sudah tua mereka berhak dihormati? Mereka sudah lebih lama masuk Islam, sehingga ibadahnya sudah lebih banyak daripada yang muda-muda. Karena itu sebagian ulama mengatakan, hendaklah kalau melihat orang lain, siapapun juga, kita merasa bahwa kita lebih rendah. Artinya orang lain itu lebih mulia. Kalau melihat orang yang tua, kita mengatakan bahwa dia sudah lebih lama ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lebih mulia daripada kita dari sisi ini. Kalau kita melihat anak kecil, maka kita menganggap dia lebih mulia daripada kita, karena dia belum punya dosa sama sekali. Sehingga kita yang sudah memiliki dosa-dosa ini lebih jelek dari sisi ini. Nah, ini caranya untuk melihat orang dengan ainul i'tibar, dengan mata yang mengambil pelajaran, sehingga seseorang tidak menjadi sombong terhadap dirinya sendiri meskipun apapun kebaikan yang sudah dia lakukan. Kemudian faedah berikutnya yang dimaksud ghairul ghali fihi, orang yang tidak berlebihan di dalam Al-Quran, yaitu berlebihan di dalam membaca Al-Quran maupun di dalam mengamalkannya. Karena sebagian orang itu berlebihan di dalam mengamalkannya, yaitu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang berlebihan dalam mengamalkan agama. Beliau mengatakan, halaka al-mutanatti'un, pasti binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innad dina yusrun, agama ini mudah, agama Islam mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Kalau seseorang menantang agama ini, pasti dia akan terkalahkan. Artinya dia melakukan agama secara berlebihan. Misalnya daripada Isya sampai dengan subuh tidak tidur sama sekali untuk tahajud. Nah, ini berlebihan. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita untuk tahajud sebagian malam, bukan seluruh malam. Nah, maka ini termasuk dari mubalaghah atau al-ghali, ya, berlebihan di dalam mengamalkan agama. Demikian juga yang berlebihan dalam masalah membaca. Sebagian orang sangat berlebihan di dalam masalah hukum-hukum tajwid, sehingga apapun bacaan disalahkan terus. Kata dia, ini panjangnya baru 4,5, mestinya 4 kali harokat, bukan 4,5 misalnya, disuruh ngurangi setengah lagi. Atau dia mengatakan ini baru 5,5, tambah lagi setengah lagi supaya jadi 6 harokat. Nah, ini seperti ini berlebihan. Jadi panjangnya mat itu yang dibaca dalam Al-Quran
ketika membaca huruf yang mat itu ya dikira-kirakan saja, tidak harus detail sekali seperti itu sehingga katanya kurang setengah dan sebagainya. Nah, ini kata guru kami Syekhuna Walid hafizahullah, itu adalah termasuk cara membaca Quran yang mubalaghah, yang berlebihan, yang ghulat, yang ghulu, yang berlebihan dalam membaca Quran. Adapun al-jafi anhu ini sebaliknya. Al-jafi itu yang jauh dari Al-Quran. Jadi dia tidak sering membaca Quran. Dia hafal Quran tetapi kemudian menjauh dari Al-Quran, meninggalkan bacaan Quran, tidak sering baca Quran, atau juga meninggalkan pengamalannya. Maka ghulu atau jafa ini ada pada bacaan maupun pengamalan. Ghulu dalam beramal atau ghulu dalam membaca, demikian juga jafa ini dalam mengamalkan atau dalam membacanya. Nah, maka semestinya orang yang hamilul Quran, yang hafal Quran, dia harus lebih banyak membaca Quran daripada orang-orang awam yang mereka tidak punya hafalan Al-Quran. Kita lanjutkan al-faslur rabi', pasal yang keempat, al-ahadithul waridah fil hathi ala ta'ahudil Quran wa muraja'atih. Hadis-hadis yang datang tentang hasungan untuk mengulangi Al-Quran dan memuraja'ah Al-Quran. 27 al-hadithus sabi' wal 'ishrun ta'ahudul Qur'ani wa istidhkaruhu. Sama artinya ya, antara ta'ahud dengan istidhkar, yaitu banyak-banyak mengulang supaya ingat terhadap Quran yang sudah kita hafalkan. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'an fa walladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi 'uquliha, muttafaqun alaih. Wa an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil mu'aqqalah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lain perumpamaan sahibul Quran adalah seperti pemilik unta-unta yang diikat. Apabila dia ahada 'alaiha, menjaga unta tersebut, amsakaha, maka dia menahan unta tadi. Tapi kalau dia melepaskannya, maka unta itu akan pergi. Demikian juga Al-Quran, kalau senantiasa dibaca, maka dia akan tetap ingat terhadap ayat-ayat yang dia hafalkan. Tetapi kalau dia tinggalkan, maka pasti akan cepat sekali lepasnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan pada hadis sebelumnya, lahuwa asyaddu tafassiyan. Quran itu lebih dahsyat lepasnya dibandingkan dari unta yang berada pada ekolnya, pada ikatannya. Kalau sudah lepas dari ekolnya tersebut, maka dia akan lari jauh dan sangat susah untuk dikejar. Seolah-olah sudah tidak akan dapat dikejar lagi karena unta berjalannya cepat. Nah, demikian juga Quran, kalau sudah terlepas begitu, mau dikembalikan sudah susah. Karena itu sebelum terjadi seperti itu, hendaklah orang yang hafal Quran senantiasa mengulang-ulang bacaan Quran. Kenapa Al-Quran dijadikan oleh Allah asyaddu tafassiyan, lebih dahsyat lepasnya daripada unta ini? Wallahu a'lam bishawab. Hikmahnya adalah supaya kita umat Islam lebih banyak pahalanya. Karena itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala Quran ini cepat lepas, sehingga orang yang hafal Quran hendaklah dia harus untuk banyak mengulanginya, dan dengan mengulangi itu pahalanya menjadi semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita tahu, satu huruf dari Al-Quran kita baca sudah mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmahnya sangat bagus sekali ya. Sebagaimana hikmahnya terlepasnya Lailatul Qadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ternyata dibangunkan oleh istrinya pada waktu tidur, akhirnya lupa kapan Lailatul Qadar. Demikian juga dalam hadis yang lain yang sahih, kalau itu riwayat Muslim ya, kalau dalam riwayat Imam Bukhari, ada dua orang yang bertengkar di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau lupa kapan Lailatul Qadar. Tapi beliau mengatakan asa ayyakuna khairan lakum. Mudah-mudahan Lailatul Qadar diangkat ini, artinya tidak diketahui kapan waktunya yang tepat, itu mudah-mudahan lebih bagus untuk kalian. Karena dengan tidak tahunya kita kapan Lailatul Qadar, akhirnya kita sungguh-sungguh cari Lailatul Qadar selama 10 malam terakhir. Kita cari semuanya karena tidak tahu. Nah, demikian juga Quran ini dijadikan mudah lepas. Kenapa? Supaya kita banyak membacanya, sering membacanya. Ada satu kaidah yang sering disebutkan oleh para tahfidz Quran, para ahli tahfidz Quran. Man qara'a al-khamsa lam yamsa. Barang siapa yang dia membaca 5, maka dia tidak bakal lupa. Jadi orang-orang yang sudah hafal Quran, supaya hafalannya tidak lepas, minimal dia baca setiap harinya 5 juz.
dari 30 juz, setiap harinya dia baca 5 juz. Berarti 6 juz dia sudah 6 hari dia sudah selesai 30 juz. Dengan kata lain, kalau pengen Qur'annya tidak lepas, maka orang-orang yang sudah hafal Qur'an, hafalan yang sudah mungkin maksudnya, maka dia harus mengulangi setiap 1 pekan sekali. Kalau kurang dari itu, maka nanti akan lupa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis berikutnya 28, al-haditsu tsaminu wal 'ishrun. Ta'ahudul Qur'an bil laili wan nahar wa illa nusiya. Mengulang-ulangi Al-Qur'an baik malam hari maupun siang, kalau tidak maka dia pasti akan terlupakan. An Musa bin Uqbah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarahu wa idza lam yaqum bihi nasiyah, rawahu Muslim. Nah, lafal hadisnya nasiyah, berarti lebih bagusnya tadi judulnya juga dibaca nasiyah. Ta'liqun innal ahadits al-waridata fil wa'id asy-syadid liman hafidhal Qur'an thumma nasiyahu annahu sawfa yalqa Allah ajzam wa ghairu dhalika fa hadhihi la tasih. Wa innamal hirmanu wa ashaddul hirmani man a'tahu Allah wa manna 'alayhi bi hifdhi kitabihi wa taladhdha bi tilawatihi wastanara wajhuhu wa qalbuhu bi nurihi thumma tarakahu hamalan wa takasulan thumma suliba minhu dhalikal hifdhu bisababi dhalikat takasul hadha huwal hirman wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila berdiri pemilik Quran lalu dia membacanya pada malam hari dan siang hari, maka dia pasti akan ingat. Artinya kalau dia baca di dalam sholatnya, maka dia akan ingat terhadap ayat-ayat tersebut. Dan apabila dia tidak berdiri dengannya, yaitu tidak membacanya di dalam sholat dia, maka nasiyahu, dia pasti akan lupa terhadap Al-Quran tersebut. Nah, ini satu kaidah yang masyhur di antara para hafidhul Quran, bahwa cara murajaah Al-Quran yang paling bagus adalah diulang-ulang di dalam sholat kita semuanya, sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau kita sebagai imam, alhamdulillah ini bisa murajaah Al-Quran 30 juz semuanya, karena bisa diurutkan ya, kita ketika menjadi imam. Sebagaimana kebiasaan guru kami Al-Ustadz Mu'in rahimahullah, beliau ketika membaca di dalam salat, ketika mengimami, itu selalunya urut dari juz pertama sampai juz 30. Kemudian kalau sudah selesai, balik lagi ke surat Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas lagi. Nah, ini adalah penerapan terhadap hadis Nabi SAW ini, yaitu faqara'ahu bil laili wan nahar. Dia berdiri salat kemudian membacanya di malam dan siang hari. Demikian juga dalam sholat-sholat sunnah, ya, mestinya kita bisa menggunakannya untuk murajaah. Jadi sholat sunnah jangan hanya kulhu terus saja, karena hanya dengan kalau kita hanya pilih kulhu terus saja, kita mendapatkan fadilah seperti ke Quran, fadilah kulhu, tetapi kita tidak mendapatkan fadilah murajaah Al-Quran ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak ini, supaya kita banyak-banyak mengulang bacaan Quran. Terutama yang sudah pernah di pesantren, punya hafalan. Dulu di pesantren wajib hafal 3 juz, wajib hafal 6 juz misalnya. Nah, ini hendaklah dijaga terus. Caranya diulang-ulang. Setiap salat sunnah dibaca apa yang sudah dia hafal. Insya Allah pasti hafal, karena ini jaminan dari Nabi. Dzakarahu, dia pasti akan ingat terhadap Quran tersebut. Kemudian di sini Syekhuna menjelaskan bahwa hadis-hadis yang berisi wa'idus syadid, ancaman keras bagi orang yang hafal Quran kemudian lupa bahwa dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi ajzam. Ajzam itu adalah berpenyakit lepra. Nah, itu semuanya adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Hadisnya ini lafalnya begini. Laqiyallaha man ta'allama al-Quran thumma nasiyahu ma min ahadin ta'allama al-Quran. Tidak ada seorang pun yang mempelajari Quran, thumma nasiyah, kemudian dia melupakan Quran, illa laqiyallah yaumal qiyamati ajzam, kecuali berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dalam kondisi lepra. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Darimi, tetapi derajatnya dhaif. Anggaplah hadis ini sahih, maka yang dimaksud nasiyah di sini bukan lupa, tetapi dia melupakan. Jadi memang sengaja untuk melupakan. Makanya Syekhuna tadi mengatakan apa? Bahwasanya orang yang sudah diberi oleh Allah hafalan Quran, kemudian tarakahu hamalan wa takasulan, dia meninggalkan Quran karena hamalan, yaitu menyia-nyiakan Quran, wa takasulan, dan juga karena malas. Nah, itu yang dimaksud nasiyah. Adapun kalau hafal kemudian lupa, ya namanya manusia, pasti semuanya
mengalami lupa, itu biasa. Sehingga salah kalau orang mengatakan saya tidak mau hafalan Quran karena saya khawatir lupa. Kalau lupa nanti saya akan masuk ke dalam neraka atau berjumpa dengan Allah dalam keadaan ajzam. Tapi ini perkataan yang batil, tidak benar seperti itu. Karena yang dimaksud adalah orang yang sengaja melupakannya, tidak mau untuk banyak-banyak memurojaahnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, al-hadits tasi' wal 20, hadis 29. Madza yaqulu man unsiya ayatan aw suratan? Apa yang diucapkan oleh orang yang terlupakan satu ayat atau satu surat? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nusiya al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi samanir rajuli ay yaqula nasitu surata kaita wa kaita aw nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangat buruk seseorang mengucapkan aku lupa surat ini atau aku lupa ayat ini ayat itu. Bal huwa, bahkan dia itu nusya, dibikin lupa. Jadi maksudnya jangan mengatakan nasi itu, tetapi hendaklah mengatakan nusi itu. Karena itu kalau kita membaca doa setelah membaca Quran, hendaklah digunakan istilah ini, nusia, ya. Setelah baca Quran kan biasanya kita membaca apa? Wa dzakirna minhuma nasina. Nah, itu kata-kata nasina ini tidak bagus, ya, tidak adab. Nasina ini semestinya diganti, yaitu wa dzakirna minhuma nusina. Karena kalau kita membaca nasina, maka ini seperti orang mengatakan nasitu surat kaita wa kaita, ya. Kenapa dilarang kata-kata nasitu? Karena nasitu ini dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Bisa bermakna lupa yang tidak disengaja, jadi sudah hafal kemudian lupa. Bisa juga bermakna sengaja melupakan. Maka bisa bermakna lupa, bisa bermakna melupakan. Sebagaimana contohnya misalnya dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang kafir, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa terhadap Allah. Apa maksudnya lupa terhadap Allah? Maksudnya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanasiyahum, maka Allah pun juga melupakan mereka, membalas sikap tersebut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikapnya orang-orang munafik, disebutkan oleh Allah pada surah At-Taubah ayat 67. Demikian juga pada surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nasullah ini maksudnya adalah melupakan Allah atau meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tarakullah, mereka tinggalkan Allah, mereka lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebabnya kata-kata nasitu ini dilarang oleh Nabi untuk diucapkan, tetapi hendaklah kita membaca nusitu atau nusina, kami dibikin lupa. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya dalam kata-kata yang kita ucapkan ada adab bahwasanya kita menghindari kata-kata yang menimbulkan dua makna, yang salah satu maknanya tidak bagus. Ini mirip dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Al-Baqarah. Allah mengatakan pada ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mengatakan ra'ina. Padahal ra'ina maknanya sama dengan ungdurna, perhatikanlah kami. Wa qulu ungdurna, tapi ucapkanlah ungdurna. Kenapa? Kenapa dilarang ra'ina? Karena ra'ina ini dalam bahasa Arab bermakna perhatikanlah kami, tetapi dalam bahasa orang-orang Yahudi, bahasa Ibrani atau bahasa mereka, mereka menggunakan kata-kata ra'ina dengan makna yang lain. Maka ra'ina berarti punya dua makna. Makna Arabnya adalah perhatikanlah kami, makna tidak ada masalah. Makna berikutnya bahasa yang lain, ini maknanya makna yang jelek, sehingga tidak pantas untuk diucapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mempunyai dua makna tadi. Maka di sini juga begitu, nasi itu ada dua makna, satunya biasa, satunya buruk, maka ini dihindari, dipilih kalimat yang aman. Tapi inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada sore hari ini. Insyaallah beberapa hadis yang belum kita baca akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Adapun sisa waktu, kalau ada pertanyaan
dan bisa saya buka, insya Allah saya jawab sekarang ya. Tapi sudah kita cukupkan majelis sore ini sampai di sini, sehingga yang mau meninggalkan majelis dipersilakan, yang mau menyimak pertanyaan kalau memang ada, tafadhol. Ini pertanyaannya sudah saya tulis di sini sebenarnya. Soal. Baik. Bolehkah orang yang baca Qur'annya belum sempurna makhraj dan tajwidnya mengajar TPQ? Ini sama dengan pertanyaan yang lalu ya. Jadi kita menyampaikan ilmu sesuai yang kita sudah pelajari. Sehingga orang yang belum sempurna tajwidnya mengajar TPQ nggak ada masalah, tetapi dia hanya mengajarkan sesuai yang dia sudah pelajari. Adapun yang belum dia pelajari, maka hendaklah dia masih tetap belajar. Jadi ringkasnya, guru ini hendaklah dia tidak hanya mengajar, tetapi juga tetap belajar. Sebagaimana pesan dari sebagian guru kami, bahwa kita kalau ketemu orang itu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang yang kita temui itu lebih tinggi ilmunya, maka kewajiban kita adalah mendengar atau mengambil ilmu dari dia. Kemungkinan kedua, orang tersebut ilmunya lebih rendah daripada kita, maka kewajiban kita adalah memberikan ilmu, mengajarkan. Kemungkinan ketiga, ilmunya sebanding, maka kewajiban kita adalah diskusi ilmu ya, supaya ilmunya lebih menancap dengan cara diskusi. Bagaimana hukum metode untuk mengajar membaca Al-Quran kepada anak yang mengharuskan anak membaca menggunakan nada sesuai dengan metode yang diajarkan? Contohnya metode Umi. Ini saya nggak paham metode Umi bagaimana, tapi yang saya paham ini adalah nada-nada yang untuk memudahkan anak di dalam membaca Quran tidak ada masalah, insyaallah ta'ala. Ini bukan termasuk dalam bab takalluf ya, tapi masuk dalam bab memudahkan anak. Seperti misalnya kalau di Solo itu sering yang dipakai adalah qiraah yang dibaca oleh Ustadz Dikron ya, nada apa namanya itu, muriki atau apa itu. Nah itu cara membacanya dengan nada yang dimudahkan supaya anak itu tajwidnya benar. Yaitu kalau membaca apa namanya mat wajib, dia panjangnya bisa 6 harokat, membaca mad jaiz panjangnya bisa 4 harokat, misalnya begitu. Itu tujuannya untuk itu saja, jadi bukan takalluf seperti yang kemarin kita sampaikan. Apakah undangan pernikahan yang dituliskan ayat Quran perlakuannya sama dengan mushaf Al-Quran? Nah ini sudah kita bahas kemarin nih. Kalau ada satu buku, kitab fikih, kitab hadis ataupun yang lain yang di dalamnya ada ayat-ayat Quran, nah, maka kitab itu bukanlah mushaf Al-Quran, sehingga hukumnya tidak sama dengan mushaf Al-Quran. Artinya kalau kita mengikuti pendapat jumhur bahwa orang haid tidak boleh sentuh Quran, nah ini orang haid ini masih boleh sentuh kitab tersebut. Kenapa? Karena dia bukan mushaf Al-Quran, sehingga hukumnya tidak sama dengan mushaf Al-Quran. Tapi perlakuannya mirip perlakuan kita terhadap kitab-kitab ilmu, karena di situ isinya adalah sabda Nabi SAW, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian isinya kebaikan, hendaklah dimuliakan. Tidak sepantasnya kitab kita taruh di tanah, ini tidak sopan terhadap ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak perlu dalil, masalah-masalah adab, perasaan saja yang kita gunakan. Tidak sepantasnya seseorang meletakkan kitab ilmu di dalam di tanah. Kalau ditanya dalilnya apa, nggak perlu dalil, kayak ini masalah adab seperti ini. Semua orang paham bahwasanya ilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kitab-kitab yang berisi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah juga kita muliakan. Dan itu bisa sebenarnya masuk dalam bab kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, mengagungkan syiar-syiar Allah, termasuk di dalamnya kitab-kitab ilmu. Karena syiar-syiar Allah adalah segala sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab-kitab ilmu termasuk sesuatu yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dimuliakan. Bagaimana hukum tasdiq, yaitu membaca sadaqallahul azim setelah qiraah ayat Al-Quran? Ini sudah kita bahas kemarin bahwa ini termasuk bid'ah ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam kitabnya Bid'ahul Qurra, bid'ah para qurra, yaitu selalu menutup dengan sadaqallahul azim. Seandainya dia mengucapkan sesekali aja,
Jadi setelah membaca Quran, kemudian sesekali dia mengatakannya, insya Allah tidak ada masalah. Tetapi ketika dirutinkan setiap selesai, Shadaqallahul Azim, Shadaqallahul Azim. Nah, ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Kesalahannya dua. Kesalahan pertama, dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal Nabi sudah memberikan contoh tidak seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua, dia meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasul SAW mengatakan, man qara'al Qur'an falyas'alillah bih. Orang yang sudah baca Quran hendaklah minta kepada Allah, yaitu berdoa. Kenapa tidak berdoa malah mengucapkan Shadaqallahul Azim? Nah, berarti dia melakukan sesuatu yang tidak diajarkan, tetapi meninggalkan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu cukuplah dengan sunnah Nabi ya, ditutup dengan Allahumma arhamna bil Quran ataupun doa-doa yang lain. Dan bagaimana sikap kita jika mendengar orang yang mengucapkannya dalam tadarus halaqah? Ya diingatkan saja bahwa itu tidak sesuai sunnah. Karena kebanyakan umat Islam nggak paham bahwasanya Shadaqallahul Azim itu bukan suatu yang disunnahkan di dalam membaca Al-Quran. Rata-rata orang tidak paham masalah ini. Adapun membaca takbir di akhir surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas, maka ini ada riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia ketika membaca surat Ad-Duha kemudian ditutup dengan Allahu Akbar, kemudian surat berikutnya Al-Insyirah ditutup dengan Allahu Akbar sampai dengan An-Nas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya meriwayatkannya dari Nabi SAW, atau ada perantara dulu dari Ubay bin Ka'ab mungkin ya, kemudian dari Rasul SAW. Dan ini riwayatnya sudah mutawatir. Kalau kita mempelajari ilmu qiraat, ada 10 qiraat mutawatir. Nah, salah satunya adalah qiraah Ibnu Katsir. Nah, membaca takbir setelah Ad-Duha sampai Anas ini adalah sabit di dalam qiraah Ibnu Katsir. Dan qiraah Ibnu Katsir termasuk qiraah mutawatirah. Maka membaca takbir setelah Ad-Duha sampai Anas ini juga sesuatu yang mutawatir. Karena itu masalah-masalah ilmiah itu hendaklah dikembalikan kepada ahlinya masing-masing. Masalah membaca takbir setelah Ad-Duha misalnya, ini tanyanya bukan kepada ahli hadis, tapi tanyanya kepada ahli qiraat. Karena sebagian ahli hadis berlebihan ya. Ahli hadis kontemporer maksud saya, rahimahullah, sudah wafat beliau, saya tidak sebutkan namanya. Dia berlebihan, dia mengatakan bahwa riwayat tentang takbir setelah Ad-Duha itu adalah sanadnya dhaif. Kemudian dia mengatakan tidak disunnahkan, tidak sesuai sunnah. Ini perkataan yang tidak benar seperti ini. Engkau melihat dari sisi sanadnya saja, sementara dari sisi yang lain, yaitu dari sisi ilmu qiraah, dia sudah mutawatir, riwayatnya mutawatir, banyak sekali. Tidak hanya satu sanad itu saja yang harus dilihat ya, tapi hendaklah dilihat dari jalur-jalur yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu masalah takbir setelah Ad-Duha ini kembalikan kepada ahlinya, yaitu ahli qiraat. Adapun Shadaqallahul Azim nggak ada riwayatnya sama sekali. Siapakah yang disebut ahlullah? Ahlullah kemarin sudah kita bahas, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahlullah adalah ahli Quran. Ahli Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Maka yang dimaksud ahlullah adalah ahli Quran, dan yang dimaksud ahli Quran adalah sebagaimana kata Ibnu Qayyim, al-alimun al-amilun. Orang yang paham terhadap isi Quran dan dia mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga rukunnya dua untuk menjadi ahlullah. Rukun yang pertama, dia paham. Rukun yang kedua, dia mengamalkan. Kalau hanya hafal saja, tidak paham, tidak mengamalkan, berarti dia nol dari dua rukun tersebut. Tetap ada fadilahnya orang hafal, tetap ada fadilahnya orang baca, tapi rukun untuk menjadi ahlullah adalah dua. Yang pertama paham, yang kedua mengamalkan. Bolehkah kita membaca surah lain setelah Al-Fatihah pada rakaat setelah tasyahud awal? Jadi rakaat ketiga atau rakaat keempat, nggak ada masalah. Meskipun riwayat yang lebih banyak adalah bahwa rakaat ketiga dan keempat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca selain Al-Fatihah, tetapi diperbolehkan setelah rakaat ketiga keempat setelah Al-Fatihah membaca surat yang lain. Hadisnya bisa dilihat mungkin pada Bulughul Maram, kalau saya tidak salah ingat. Nah
ini hadisnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kami biasanya mengkira-kirakan berdirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat duhur dan asar. Kami kira-kirakan berdirinya pada 2 rakaat yang pertama dari duhur sekitar membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ini 30 ayat. Kemudian pada 2 akhir dari salat duhur sekitar separuhnya berarti 15 ayat. Kemudian pada 2 rakaat awal dari salat asar seperti 2 rakaat akhir dari salat duhur. Berarti salat asar lebih pendek dari salat duhur, membacanya sekitar 15 ayat. Wal ukhrayaini minadh-dhuhri, rawahu Muslim. Ini kalimatnya mungkin ada salahnya. Ala qadri al-ukhrayaini minadh-dhuhri wal ukhrayaini minadh-dhuhri. Ini berarti ada kalimat yang kurang. Jadi hadis ini semestinya kalimatnya adalah adapun pada 2 rakaat akhir dari salat asar maka adalah separuhnya lagi, berarti membaca sekitar 7 ayat. Ini hadis riwayat Muslim, dan dari hadis inilah sebagian ulama kemudian membolehkan membaca selain Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Jadi hadisnya ini riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nanti kalau mau dicari di Bulughul Maram, kata kuncinya ini ya, fahazarna, kami mengira-ngirakan lama berdirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salat duhur dan asar. Dan ini mengingatkan saya masalah yang lain, yang termasuk sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan banyak orang, yaitu membaca surat lain setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama salat jenazah. Salat jenazah, sebagaimana kita tahu 4 takbir kan. Maka pada takbir pertama itu tidak hanya Al-Fatihah saja, Al-Fatihah wa surah tambah 1 surat lagi. Rata-rata kita taunya, rata-rata umat Islam taunya surat Al-Fatihah saja. Kemudian takbir kedua salawat, takbir ketiga keempat adalah doa. Maka supaya lebih sempurna, maka pada takbir yang pertama tambahkan 1 surat lagi. Kalau dicari dalilnya di dalam Musnadus Syafi'i. Coba saya cari dulu ya. Mudah-mudahan ini ketemu. Anna sunnata, bahwasanya yang sesuai sunnah fi salati al janazah, salat jenazah, ayyukabbirul imam, membaca takbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi, membaca Fatihah secara sir, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salawat kepada Nabi, wa yakhlusud du'a lil janazah fi takbirat la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kalau di sini enggak ada kalimatnya tambah 1 surat ini. Tapi mungkin di kitab yang lain paling mudah, misalnya kitab Ahkamu Al-Janaiz karya Al-Albani. Mudah-mudahan ada di sini. Nah ini. Shallaitu khalfa Ibnu Abbas, aku salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala janazah, fa qara'a bi Fatihatil kitab wa suratin. Dia membaca Al-Fatihah dan tambah lagi 1 surat, wa jahara hatta asma'ana, dan seterusnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnul Jarud, Al-Muntaqa, Darqutni, Hakim, wasiyaq lil Bukhari wa ziyadatul ula lin Nasai wa sanaduha sahih. Nah, tambahan tadi yaitu wasuratin dan ditambah 1 surat ini adalah diriwayatkan oleh An-Nasai, sanadnya sahih. Wal Ibnul Jarud minha dzikrus surah. Nah, Ibnul Jarud juga menyebutkan tambahan surat ini. Nah, maka ini adalah 1 tambahan yang sahih, ziyadah sahihah, sehingga bisa diamalkan, dan ini perlu untuk kita hidupkan sunnah ini ya, membaca 1 surat lain setelah surah Al-Fatihah pada saat salat jenazah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah beberapa pertanyaan yang sudah saya simpan. Adapun sisa pertanyaan yang lain insyaallah pada waktu yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.